Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du faqala ta'ala fil ayatil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi izzah walirrasulihi walil mu'minin. Izzah, kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Kemuliaan itu adalah miliknya Rasul-Rasul Allah. Dan kemuliaan itu adalah miliknya orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mendapat kemuliaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha agung, maha hebat. Dan memang semua yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Ada 124.000 para nabi dan rasul. Ada 25 yang wajib kita imani. Ada 5 nabi ulul azm. Dan yang terakhir adalah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Mereka adalah utusan-utusan Allah yang memang mereka lah berhak mendapat kemuliaan. Tidak ada siapapun yang mampu untuk menghinakan mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang dijamin kemuliaan. Kita lihat sejarah dalam Al-Quran. Dan sejarah itu diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Satu contoh, Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah alaih. Ini kisah masyhur. Walaupun Fir'aun punya bala tentera yang hebat, punya pasukan yang luar biasa, sedangkan Musa alaihissalam secara dunia tidak ada apa-apa, tidak punya pasukan, tidak punya apa-apa. Secara logika Fir'aun harusnya yang menang karena dia raja, dia punya pasukan, dia punya kekuasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana Allah memuliakan kekasihnya. Di laut yang sama, lautnya itu juga. Musa alaihissalam dengan Bani Israel dimuliakan oleh Allah, diselamatkan di lautan. Diselamatkan di lautan. Tetapi di laut yang sama, Fir'aun dan bala tenteranya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi, semua rasul tidak akan mungkin dihina karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan bukan hanya milik Allah. Kemuliaan bukan hanya milik Rasul Allah, tetapi miliknya orang-orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak, sesungguhnya wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman. Luar biasa Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Jadi dalam ayat itu Allah tidak berjanji untuk orang Islam. Ada sekarang orang mengatakan, kenapa ya orang Islam di mana-mana sepertinya kalah terus? Sebab di Al-Quran bukan Allah janji untuk orang Islam, tetapi untuk orang beriman. Lantas orang menyatakan, apa beda ya Islam dengan iman? Jauh berbeda seperti langit dan bumi. Kalau orang beriman pasti dia Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Betapa sekarang berjuta-juta orang mengaku Islam tapi tidak sholat. Berjuta-juta orang mengaku Islam tetapi tidak puasa. Berjuta-juta orang mengaku Islam tapi tidak menunaikan haji. Berjuta-juta orang mengaku Islam tetapi berbuat maksiat. Kalau orang beriman tidak mungkin tidak sholat. Orang beriman tidak mungkin tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Andaikan mereka terlanjur pun melakukan kesalahan, mereka pasti akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan adalah untuk orang-orang beriman. Wa kana haqqan nasrul mu'minin, wajib bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman. Untuk itu, apabila kita beriman secara pribadi, maka bantuan Allah datang pada pribadi itu pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, kalau kamu beriman, aku akan selesaikan masalah-masalah kamu. Kemudian aku akan beri rezeki kepadamu dari arah yang tak diduga-duga. Ini yang sekarang dinanti-nanti semua orang, supaya masalah selesai. Sebab kita semua punya masalah. Bukan satu, bukan 10, bahkan ratus ribuan masalah. Macam mana supaya selesai masalah? Perbaiki iman kita. Karena itu janji Allah. Jadi kalau kita semakin hari semakin banyak masalah, kita mesti curiga dengan iman kita. Jangan-jangan kita ini, iman kita belum kita sempurnakan. Bukan hanya selesai masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rizki dari arah yang tak diduga-duga. Kalau seorang pedagang, dia berdagang untung, itu diduga. Seorang pegawai, dia bekerja bulan muda, dia tanggal muda, dia dapat gaji, itu diduga namanya. Tapi orang beriman tidak. Gimana caranya? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kita orang-orang soleh dahulu, sebelum kita. Contohnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu ditolong Allah. Masalah-masalah mereka diselesaikan Allah. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bukan hanya itu, tetapi sahabat-sahabat itu dikasih rizki dari arah yang tak diduga-duga. Nah, kesempatan itu terbuka sampai hari kiamat. Karena janji Allah bukan hanya untuk para nabi, para sahabat, tetapi untuk orang-orang beriman. Nah, apalagi kita mengusahakan iman satu keluarga, kalau bisa satu kampung kita semua beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikanlah penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, pastilah aku curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk siapa saja. Untuk kampung mana? Kampung mana saja. Masya Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana sih tanda-tandanya satu kampung itu beriman? Apa ciri-cirinya satu kampung itu beriman? Apa ciri-cirinya sehingga janji Allah itu akan datang? Jadi kita dulu beriman, satu kampung dulu beriman, baru Allah tunaikan janji. Maka sederhana sekali ciri-ciri kampung itu beriman, yaitu apabila dikumandangkan suara azan, semua khususnya laki-laki dewasa masuk dalam masjid. Itulah kampung yang beriman. Contohnya mana? Adakah kampung yang seperti itu? Ada. Sampai sekarang ada. Itulah kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Tak ada satupun laki-laki yang berani ada azan tidak ke masjid. Maka kampung itu walaupun negerinya tandus, batu dan pasir, tapi itulah negeri yang hari ini negeri yang paling sejahtera di muka bumi. Oleh itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita jadikan kampung kita seperti kampung Madinah. Kita jadikan semua laki-laki ada azan, semua datang ke masjid. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bukan hanya ulama saja, tapi tanggung jawab kepada semua umat ini, supaya kita mengajak saudara-saudara kita, kita seru mereka supaya mereka jadikan kampungnya seperti Madinah Munawwarah. Maka apabila di Indonesia ini khususnya, masjid-masjid sebanyak 1 juta masjid di Indonesia, semua ada azan, kantor tutup kantornya, pedagang tutup tokonya, tukang becak berhenti sebentar, sejenak,
tinggalkan becaknya, masuk ke masjid, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita ini seperti negerinya Rasulullah, negeri yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, subur kang tinandur, murah kang tinuku. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini akan menggugah kita, menggugah semua umat, bahwa umat ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila umat ini bersama-sama bersatu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama apabila ada azan, semua kita laki-laki datang ke rumah Allah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.